Selamat sore semuanya. Makasih udah nunggu, udah lama nggak bikin video. Kali ini aku bawa adik kecilku. Dia bakal bantu jawab pertanyaan. Topik yang akan kita bahaskan adalah selingkuh. How do you say it? Diselingkuhin dan nyelingkuhin. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Jadi videonya nggak terlalu panjang kok, santai. Nama adikku Kasinta, nama aku Ligaya. Terima kasih sudah nonton. Kita sambil makan malam. Hayo gabung. Bawa makananmu. Es jeruk, nasi goreng. Oh, I know. bruh. Enak kali. Pertanyaan pertama. Pernah nggak kamu diselingkuhin? Palingan ya. Ya, palingan juga. Yang aku ingat, dulu pas di Indonesia, pas di Bali, kalau diselingkuhin tuh kayaknya not that it's normal, ya, tapi kayak nggak itu terlalu sakit hati gitu loh. Pacarannya nggak terlalu serius, in my opinion. Iya sih. Ya kita paling tapi kita muda gitu. Masih kecil. Masih kecil. Yang aku ingat aku diselingkuhin itu sama mantanku. Aku pulang dari sekolah kayaknya, terus aku lihat di laptopnya dia, karena aku ngeliat di laptopnya dia. Aku baca ternyata dia SMS-an sama mantannya dia, kirim jantung, bilang I miss you, masih kangen, nggak boleh bilang ya. Dia bilang kangen, pengen ketemu lagi. Terus pas aku nge-SMS dia, halo, aku lihat chat-chatan kamu sama mantanmu. Dia ngeblok laptopnya dia sendiri, biar aku nggak bisa ngebaca terus semua SMS-nya di laptopnya dia. Pinter ya? Tapi nggak sepinter aku, karena udah aku screenshot semuanya. Ya, terus ya bertengkar. That's what I remember. Yours? Aku cuma inget ada satu yang SMS sama orang lain atau cewek lain. Ya, terus aku galak. Terus itu kayak terakhir kali aku ngeliat Ngecek HP orang? No, ngeliat dia or see him. Oh, ketemu sama dia. Tapi kok kamu tahu dia selingkuh? Kamu duduk sebelahnya dia terus kamu lihat gitu? Iya kayaknya. Iya. Anehnya ya, kayaknya jarang kita ketemu orang di dunia ini yang nggak pernah diselingkuhin gitu loh. Semua orang pasti pernah ngalamin diselingkuhin. Cuma selingkuh nggak has to be mantan pacarku tidur sama orang atau SMS-an. Selingkuh juga menurut aku kayak kalau isi emosi gitu loh. Iya, kalau pakai perasaan kamu ngasih perhatian ke cewek lain, itu buat aku sih udah selingkuh. Ya. Soalnya kamu ada niat buat nggak setia sama aku, you know? Tapi paling aneh itu kenapa mereka kalau selingkuh tuh nggak langsung pergi dari kamu gitu loh. Kenapa stay tapi selingkuh? Ya, kalau misalkan mau sama dia udah putusin aku terus go away. Ya, kayaknya orang tuh selingkuh for the fun. Ya, atau karena adrenalin, kayak seru, ngerasa deg-degan, kayak agak drama. Tapi juga orang kadang selingkuh tuh karena mereka belum yakin pacarnya mereka tuh the one, tapi mereka juga takut kehilangan. Jadinya mereka kayak nyicip gimana gitu. Yep. Terus kalau suka pacarnya ditinggal, kalau nggak suka stay sama pacarnya gitu. But yeah, okay. Next question. Pernah selingkuh nggak? Iya. Banyak kali. Buat aku tuh dulu buat adrenalin. Aku udah mungkin 2 tahun or something pacaran sama cowok ini. Terus aku suka sama orang adik kelas pas SMA ya, terus aku selingkuh.
Terus aku putus sama pacarku yang itu, and then pacaran sama yang the new one, Sama and yang then kamu putus ajak sama itu, selingkuh. and then pacaran sama Aku ya zamannya masih di Bali, sebelum ke Denpasar, pas masih di Singaraja, banyak kali selingkuh. Nggak, kayaknya pas aku di Denpasar juga banyak selingkuh. gampang kali. Iya. Almost normal di sana saling selingkuh gitu. Ya. Aku juga kayaknya banyak selingkuh karena adrenalin. Banyak juga selingkuh karena bosen. I know it's really mean to say, like seharusnya nggak ngomong kayak gitu, tapi aku jujur aja pas tuh karena bosen nyari orang lain, cuma malas mutusin gitu loh. Ini I'll give like satu contoh, tapi contohnya ini nggak aja bener aku selingkuh, cuma aku ngikutin perasaan gitu loh. Pas masih pacaran sama dia, aku masih mikirin mantanku yang dulu, karena aku nggak happy sama pacarku sekarang. Jadinya kepikiran terus kalau misalnya aku mabuk gitu pasti aku nge-SMS atau aku cari ke rumahnya. Jadi nggak aja bilang selingkuh tuh bagus, cuma ada reasonnya juga. What's reason? Ada alasannya juga kenapa kita pengen selingkuh tuh, atau karena kita orangnya emang mentally nggak sehat, atau kita nggak happy di like hubungannya kita, you know, in a relationship. Dan kayaknya ini salah satu tanda, oh kayak aku nggak happy di relationshipku sekarang karena masih kepikiran sama mantan gitu loh. Jadi aku nge-SMS atau aku cari ke rumahnya, atau kita jalan-jalan kemana gitu. Ketemuan gitu juga. Ketemuan Gitu juga. lah. Iya. Tahu nggak, kita manusia, kita nggak dibuat buat monogami. Monogami satu orang. Like biologically, scientifically, kita like we're made for like having relationships with a lot of people. Aku juga percaya kita tuh sebenarnya nggak dibikin karena kita harus monogami, kayak harus sama satu pasangan for the rest of your life. Tapi karena manusia sama binatang tuh salah satu bedanya itu kan kita bisa ngerasa jealousy, kita bisa ngerasa cemburu, Ya. dan kita ngerasa kayak kita perlu territorial atau possessive sama nggak cuma objek tapi juga sama manusia lain. Ini just fine for me too, tapi aku juga respect sama orang yang kayaknya seru ya kalau bisa hidup polygamy, ya kayak bisa sepanjang hidup ketemu sama orang, terus kalau ketemu orang lain ya udah berangkat tanpa ngerasa cemburu atau tanpa ngerasa ada beban buat pergi gitu. Ya. Lebih cool. Oke, pertanyaan ketiga, tips yang bisa kamu kasih buat pemirsa-pemirsa yang harus kita lakuin kalau kamu diselingkuhin. Oke. Kayaknya susah sih, tapi kayaknya penting buat kamu like step back gitu. Kalau misalkan kamu like dia ketahuan, kamu tahu, jangan langsung kan emosinya kan tinggi gitu, marah. Jangan langsung ke dia. Ya, step back bentar, pikir dikit, and then ajak ngomong. Tapi also jangan like ngomongnya tuh emosi. Ya, It's good to just nah, I agree. Setahuku kalau misalnya aku marah tuh sama sekali bukan waktu tepat buat aku nggak ngomong atau mendiskusi sama seseorang. Pasti jadinya bertengkar. Jadi ya, step back is a good one. Tipku adalah kalau misalnya kita tahu kalau kita diselingkuhin, menurutku yang paling penting itu kita nggak terlalu banyak berpikir tentang apa salahku, kenapa aku diginiin, kenapa aku diselingkuhin, aku salah apa, emang kurangnya aku apa gitu. Setahu sih banyak orang yang kalau diselingkuhin tuh pertamanya emang marah, tapi lama-lama orang pasti jadinya agak insecure. Ya. Kayak apa aku nggak terlalu seru, atau aku nggak terlalu pinter, atau nggak terlalu cantik, atau terlalu cakep, apa aku nggak interesting enough gitu. Jadi orangnya kan mulai jadi insecure, terus insecurity-nya itu kamu bawa ke like pasangan selanjutmu gitu kan. Nah kalau kita insecure, kamu bawa ke hubungan selanjutmu, siapa tahu justru karena itu bakal kamu diselingkuhin lagi.
It's really strange to say, but ajak ngomong dulu, tanyain kenapa dia selingkuh. Jangan asal marah, ajak ngomong. Dan jangan ngajak ngomong cuma buat dengerin alasannya, tapi ajak ngomong karena kamu pengen mengerti, oke? Kenapa kamu kayak gini? Soalnya walaupun misalnya emang benar dia bakal bilang, oh itu karena kamu gak seru kayak dulu. Ya kalau misalnya aku emang gak seseru dulu, itu harus kamu ajak ngomong kan ke aku, bukan selingkuhin aku. So it's not fair buat orang nge-blame kamu kenapa kalau mereka bikin salah. Yeah, it's really hard. Yeah, but that's my tip. Makes sense. Okay. Next question. Kalau misalnya ada yang dilingkuhin di hubungan, menurut kamu sebaiknya putus atau memperbaiki hubungan? Kalau kamu udah mungkin 5 tahun or something sama, kira 5 tahun sama, like pacaran, then it's worth perbaikin. Kalau misalnya kamu udah baru like 2 bulan sama, then less. Kenal aja belum, udah diselingkuhin. Yeah. Yeah. Tapi depends juga, kalau misalnya udah baru 2 bulan, tapi you think like, oh, this is worth it, then Yeah, it's not easy ya. Kalau misalnya dia bilang sama aku, hey aku selingkuh, beda lagi. Kalau misalnya dia bilang nyesel, pengen memperbaiki, pasti bakal ngemikirin juga. Kalau misalnya dia selingkuh tapi dia yang marah, iya karena kamu yang gini-gini, jelas aku, pasti beda lagi. Tergantung berapa lama kenal, tergantung situasi kalian berdua kayak gimana. Menurut aku sebaiknya sekarang sih, di situasi aku sekarang, menurut aku sebaiknya putus. Secara eksperimen, like pengalaman aku, kebanyakan yang nyelingkuhin aku tuh emang dari dasarnya selingkuh karena nggak tertarik sama aku, kayak emang nggak pengen 100% nyoba berhubungan sama aku, Tapi of course ada orang yang beda, yang emang secara nggak sengaja selingkuh. Tapi aku pernah juga selingkuh, tapi aku nyesel sekali. Terus aku really harap mereka ngerti kalau aku emang beneran nyesel gitu loh. Jadi kadang-kadang emang ada orang yang beneran nyesel, nggak cuma karena mereka ketahuan, tapi emang karena mereka pengen memperbaiki hubungan gitu loh. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana rasanya diselingkuhin? Wah, ya, like kamu langsung like question yourself, kamu beneran like, salahku atau enggak? Like kamu like langsung mikirin semua yang, or all the days kamu together sama dia, like apa yang salahku, atau like what happened, apa aja yang udah dia bohongin. Kalau dia udah selingkuh, apa dan lagi kapan yang dia selingkuh, berapa kali, berapa kali, and like pas harinya dia selingkuh tuh pasti aku ngeliatin SMS-nya, like kayak gimana dia pas tuh, sama mungkin dia like cuek or something, or I don't know, like aku perlu some kind of like analisis semuanya. Berapa orang yang tahu aku diselingkuhin sama, kayak kalau dia selingkuhin sama si cewek, ya berarti mereka berdua tahu. Tapi apa keluarganya dia tahu, atau teman-temannya dia tahu, apa semua teman-temannya ngetawain aku karena aku cuma sebatas cewek yang sering dia selingkuhin. Bayangin, kamu udah 5 tahun sama cowok ini, sama cewek, terus kamu diselingkuhin, dia datang ke kamu, terus dia bilang ke kau like, aku selingkuh kemarin. 5 tahun loh hubunganmu. Karena situasi pacaranku sekarang beneran menurut aku very stable, very happy. Kalau misalnya si cowok yang ini sekarang pulang, dia ngaku sendiri, pertamanya pasti bingung, keduanya penasaran, kayak pengen tahu semua, kayak jam berapa, di mana, kok bisa kamu di sana, ngapain kamu di sana, sama siapa aja kamu di sana, banyak kali nanya. Terus lama-lama kayaknya mulai marah. Tapi marahnya nggak cuma ke dia aja, kayak marah kayak nggak aja sebatas kenapa kamu nginin aku, nyelingkuhin aku, lebih kayak udah 5 tahun loh
kok bisa sih kamu bikin kita kayak broken kayak gini. Tapi karena si cowok ini nggak pernah bikin aku ngerasa 5 tahun, berapa tahun lah kita berdua, dia nggak pernah bikin aku ngerasa kecil atau nggak valuable. Kayaknya kalau dia nyelingkuhin aku, nggak mungkin aku ngerasa insecure. Nggak, dia udah lama kali sama kamu. And like he treats you well. Kamu pasti mikir kayak okay, something happened. Accident gitu kan. It's never accident, let's say that. Tapi kayak the niatnya nggak gede gitu loh. Jadi jangan selingkuh sama orang. Okay. Short and easy. So keep your in your pants. This was fun. Do it again. Oh my god, kamu pertama nggak mau. Iya sih. Anjir. Lihat lah, Indo kita tuh Gak aja sejelek aku itu nggak ya. bisa, like I can't find words. Aku nggak bisa. But that's why I do Mikir this. kata-kata. Semakin banyak aku kayak gini, semakin banyak aku bisa ngomong. Iya. Oke. Terima kasih udah nonton. Sampai video selanjutnya. Kalau ada yang ingin kalian bagi sama aku, tulis di komen. Kalau suka, kalau nggak suka, please klik like. Kalau dislike, klik like. Kalau pengen lihat video-video selanjutnya, please subscribe. And see you next time. Yuk, sukses. Sukses.